Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrianti Safitri dengan NIM 0305201103, Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pembuktian dari teorema ke-34 atau proposisi ke-34 dari mata kuliah Geometri Euclid. Sebelum kita membuktikan teorema ke-34 ini, akan lebih baik kalau kita mengetahui dahulu nih bunyi dari teorema ke-34 ini. Adapun bunyi teorema ke-34 yaitu dalam sebuah jajar genjang, sudut-sudut yang tidak berhadapan sama besar dan diagonalnya membagi dua daerah yang sama besar. Nah, itu tadi bunyi dari teorema ke-34. Langsung saja kita ke cara pembuktian dari teorema 34 ini. Nah, seperti di bunyinya tadi, bahwa yang kita gunakan di dalam teorema ke-34 ini ialah jajar genjang. Di sini sudah ada jajar genjang A, B, C, dan D dengan perpotongan diagonal BC yang berwarna kuning ini. Nah, setiap sudutnya itu ditandai dengan alfa dan theta. Di sini, kita akan membuktikan apakah jika kita meletakkan sebuah garis di tengah jajar genjang tersebut, yaitu pada garis diagonal BC, akan diperoleh dua segitiga yang sama besar dan apakah sudut yang berhadapan juga sama besar. Nah, diagonal yang dimaksud itu adalah diagonal BC ya teman-teman. Ini yang berwarna kuning adalah diagonal BC yang memotong jajar genjang tersebut. Nah, di sini karena garis diagonal BC ini dia memotong garis AB dan CD yang sama besar nih, teman-teman. Maka berdasarkan proposisi ke-29, kita dapat memperoleh bahwa sudut dari ABC itu sama dengan sudut CBD. Nih, sudut ABC sama dengan sudut CBD. Sama ya, teman-teman nih. Lalu, karena garis diagonal ini juga memotong garis AC dan BD yang dia juga sama besar, maka diperoleh sudut ACB itu sama dengan sudut CBD. Ini ya teman-teman, sudut ACB itu sama dengan sudut CBD. Nih. Nah, dari sini dapat kita lihat nih bahwa garis diagonal BC tersebut telah membagi jajar genjang menjadi dua bagian segitiga. Nah, dari sini berdasarkan proposisi ke-26 maka diperoleh bahwa segitiga ABC, ini segitiga ABC itu sama dengan segitiga BCD. Segitiga BCD. Nih ya, teman-teman. Karena kita tahu bahwa garis AB itu sama dengan garis CD, nih, dan garis AC sama dengan garis BD, maka dapat diperoleh bahwa sudut BAC itu sama dengan sudut CBD. Ini ya, ingat ya, sudut BAC sama dengan sudut CBD. Sudut BAC sama dengan sudut CBD. Sama kan? Nah, ini tuh ditandai dengan theta. Yang ada di sini, lalu ada di sini juga. Dan sudut ABD itu sama dengan sudut ACD. Nah, itu ditandai dengan alfa. Alfanya di sini. Nih. Ini juga. Lalu kita lihat di sini. Sudut ABD itu adalah hasil penjumlahan dari sudut ABC dan sudut CBD. Sudut ABD penjumlahan dari sudut ABC dan sudut CBD. Diingat ya. Nih. Ini tuh berdasarkan aksioma 2. Lalu sudut ACD itu adalah hasil penjumlahan dari sudut BCD
dan sudut ACB. Ini juga sama, merupakan hasil dari, ini juga berdasarkan dari aksioma 2. Karena berdasarkan aksioma 2, jika suatu yang sama dijumlahkan dengan suatu yang sama pula, maka jumlahnya akan sama. Sehingga dari jajar genjang ini dapat kita peroleh bahwa sisi dan sudut berlawanan sama besar dan diagonalnya membagi 2 segitiga yang sama besar. Kenapa begitu? Karena dapat kita lihat di sini secara simpelnya bahwa diagonal dari BC ini telah dengan jelas kita lihat dapat memotong dua segitiga yang sama besar, yaitu segitiga A, BC, dan segitiga BCD di sini. Lalu, selain memperoleh segitiga yang sama besar, diagonal BC ini juga memotong dua sisi dan sudut yang berlawanan dan sama besar. Itu yang pertama, sisi AB dan sisi CD, sisi AC dan sisi BD. Lalu, sudut ACB dan sudut BCD. Ada juga sudut-sudut lain yang jelas dipotong oleh diagonal BC ini menjadi sama besar. Itu saja penjelasan dari saya mengenai teorema ke-34. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang membutuhkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.